Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perawat Ngaji. Kali ini kita akan mencoba lagi untuk latihan Ukom Nurse Part 2, yaitu di sistem kardiovaskuler dan tetap di stase keperawatan medikal bedah. Kita akan membahas 10 soal untuk video kali ini. Baik, kita langsung mulai saja. Seperti biasa, ada tanda merah pada soal yang berarti adalah kata kunci. Mari kita bahas soal pertama. Silakan dibaca. Pertanyaannya adalah enzim jantung apa yang paling tepat untuk diidentifikasi pada kasus tersebut? Silakan bisa dipilih terlebih dahulu jawaban yang paling tepat. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa jawabannya. Enzim-enzim jantung penanda infak atau kita sebut dengan marker ada 3, yaitu troponin, CKMB, dan juga LDH. Untuk enzim troponin, peningkatan setelah fase infak itu adalah pada 1 hingga 2 jam pertama. Kemudian untuk CKMB, dia akan meningkat pada 12 hingga 24 jam setelah infak. Sedangkan untuk LDH akan mengalami peningkatan puncak pada 24 jam hingga 36 jam setelah infak. Sesuai dengan soal, maka pemeriksaan pada hari kedua, yaitu 24 jam setelah infak, maka puncak peningkatan enzim yang paling baik kita identifikasi adalah enzim CKMB. Jadi jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya adalah soal 2. Silakan bisa dibaca soalnya. Pertanyaannya adalah, apa yang penting dilakukan sebelum memberikan terapi farmakologi tersebut? Yang disebutkan di sini adalah terapi ISDN sublingual. Silakan bisa dipilih terlebih dahulu jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas apa jawaban yang paling tepat. Baik, kita harusnya mengetahui terlebih dahulu tentang farmakodinamik obat ISDN sublingual atau golongan nitrat. Ya, jadi nitrat organik melalui pembentukan radikal bebas nitrogen oksid, dia akan menstimulasi guanilat siklase, kemudian dari proses tersebut kadar siklik GMP dalam sel otot polos akan meningkat. Nah, siklik GMP ini akan menyebabkan defosforilasi miosin, sehingga akan terjadi relaksasi otot polos. Jika terjadi relaksasi otot polos, maka yang akan terjadi adalah vasodilatasi pembuluh darah koroner dan juga vasodilatasi pembuluh darah secara sistemik. Vasodilatasi pembuluh darah, salah satu indikatornya adalah tekanan darah menjadi rendah, maka sebelum diberi ISDN, perawat penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu soalnya. Pertanyaannya adalah efek samping apa yang perlu diwaspadai dari pemberian terapi farmakologi tersebut. Terapi farmakologinya adalah ISDN sublingual. Silakan bisa dipilih terlebih dahulu jawaban apa yang paling tepat menurut teman-teman. Baik, kita akan bahas jawabannya. Kembali lagi pada farmakodinamik golongan obat nitrat. Ya, nitrat organik melalui pembentukan radikal bebas. Ya,
Dia akan menstimulasi guanilat siklase, kemudian kadar siklik GMP dalam sel otot polos meningkat, akhirnya siklik GMP menyebabkan defosforilasi miosin dan terjadilah relaksasi otot polos, di mana hal tersebut akan membuat vasodilatasi pembuluh darah koroner maupun sistemik. Maka, dengan adanya vasodilatasi pembuluh darah tersebut, dampaknya akan terjadi penurunan tekanan darah atau yang kita sebut dengan hipotensi. Maka jawaban benarnya adalah hipotensi, B. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu soalnya. Pertanyaannya kembali lagi pada pemasangan elektroda EKG. Di mana posisi pemasangan elektroda pada kasus tersebut, yaitu pemasangan V5. Silakan dipilih jawabannya. Baik, kita langsung bahas. Untuk soal nomor 5 ini, jawabannya adalah sesuai dengan tabel, V5 ada pada garis aksila anterior kiri ICS 5. Ya, jadi untuk pemasangan elektroda perikordial, maka pemasangan elektroda V1 hingga V6 hanya di ICS 4 dan ICS 5. Otomatis jawaban A adalah salah karena dia bukan ICS 4 dan 5. Dan lebih tepatnya untuk V5 ada pada aksila anterior kiri. Baik, jawaban benarnya berarti D. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pemberian obat yang tepat pada kasus tersebut? Dalam hal ini adalah obat ISDN kembali, isosorbidinetrat. Silakan dipilih jawabannya. Baik, kita akan membahas jawaban nomor 5. Obat ISDN sangat baik diabsorpsi tanpa makanan dan lebih cepat lagi diabsorpsi secara sublingual di bawah lidah. Karena di bawah lidah kita ada pembuluh darah yang akan langsung menjadi suatu tempat untuk absorpsi zat-zat yang ada pada ISDN atau farmakologi atau obat-obatan farmakologi yang kita berikan, yaitu golongan nitrat. Fungsi obat nitrat sebagai vasodilator untuk meringankan nyeri dada pada IMA. Ya, jadi letak obatnya adalah di bawah lidah, tidak boleh ditelan. Jika ditelan, maka proses metabolisme obat ya untuk bisa bekerja secara efektif akan menurun. Karena masih harus melewati lambung, usus, dan juga hepar. Sehingga jawaban benarnya adalah D. Baik, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 6. Bisa dibaca terlebih dahulu soalnya. Ya, kembali lagi pertanyaannya tentang enzim jantung. Pemeriksaan enzim jantung apa yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? Kita lihat lagi ya, tanda merahnya ada pada nyeri dada yang tiba-tiba, kemudian sejak 1 jam yang lalu sebelum tiba di rumah sakit. Ya, ini adalah keyword atau kata kuncinya 1 jam yang lalu. Baik, kita akan bahas apa jawaban dari pertanyaan ini. Seperti tadi yang sudah sempat kita bahas, ya, ada enzim-enzim jantung penanda infak karena 1 jam sebelumnya yang mengalami nyeri atau infak, maka pemeriksaan enzim jantung penanda infak atau yang kita sebut dengan marker infak miokard akut itu yang lebih tepat diidentifikasi adalah hasil pemeriksaan troponin T, yaitu dia meningkat secara signifikan atau puncak peningkatannya setelah infak adalah 1 hingga 2 jam setelah infak. Baik, jadi jawaban yang benar adalah troponin T, yaitu C.
Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 7. Silahkan dibaca soalnya. Ya, pertanyaannya adalah apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Ini terkait dengan SOP pemasangan atau pemeriksaan EKG. Silakan dipilih dulu jawabannya. Baik, tanda merahnya sebagai keyword adalah perawat memberikan penjelasan tentang prosedur dan tujuan tindakan. Dan biasanya sekaligus diminta untuk berbaring terlebih dahulu untuk beristirahat selama 10 menit sebelum tindakan. Nah, apa tindakan selanjutnya setelah memberikan penjelasan tentang prosedur dan tujuan tindakan EKG? Mari kita bahas jawabannya. Jawabannya adalah setelah memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur tindakan pemeriksaan EKG dan juga bisa kita beri waktu 10 menit untuk berbaring dan beristirahat, maka tindakan selanjutnya adalah meminta klien terlebih dahulu untuk melepas aksesorisnya yang berbahan logam. Rasionalisasi dari tindakan ini adalah bahan logam yang menempel pada tubuh klien dapat mempengaruhi rekaman listrik pada hasil EKG. Baik, jadi jawaban benarnya adalah E. Meminta klien untuk melepas aksesorisnya yang berbahan logam. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Bisa dibaca terlebih dahulu soalnya. Pertanyaannya, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Ini kembali lagi yaitu tentang SOP, pemeriksaan EKG. Silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Baik, kata kuncinya membersihkan area yang akan dipasang elektroda dengan kapas alkohol. Lalu apa selanjutnya yang kita lakukan setelah membersihkan area yang akan kita pasang elektroda? Ya, jawabannya adalah sesuai dengan SOP yang ada, maka setelah kita membersihkan, tindakan selanjutnya adalah memasang atau memberikan jeli elektroda EKG pada area yang akan dipasang elektroda. Ya, bisa kita lihat di jawabannya. Ini ya, pada nomor 6, bersihkan daerah yang akan dipasang elektroda dengan kapas beralkohol. Ini yang tadi ada di soal. Kemudian, apa tindakan selanjutnya setelah dibersihkan? Kita langsung oleskan jeli elektroda EKG. Baik, jadi jawaban benarnya adalah E. Ya, kita lanjut pada soal nomor 9. Silakan dibaca dulu soalnya. Baik, pertanyaannya adalah berapa frekuensi jantung klien tersebut atau heart rate? Ya. Silakan dipilih jawabannya. Nah, di sini yang bisa kita berikan penanda sebagai keyword adalah terlihat hasil EKG yaitu irama jantungnya teratur. Maka di sini kita pastinya menggunakan rumus dan rumus yang kita gunakan berdasarkan soal adalah rumus yang cocok untuk irama jantung yang teratur. Dan diketahui jarak antara gelombang R ke R adalah 16 kotak kecil. Pastinya ketika irama jantung teratur, jarak antara R ke R yang satu dengan yang lain akan sama, yaitu 16 kotak kecil pada soal ini. Mari kita bahas bersama untuk jawabannya. Rumus frekuensi denyut jantung per menit atau heart rate pada irama teratur adalah 1500 dibagi jarak R ke R ya, pada kotak kecil. Jadi 1500 dibagi dengan 16 jarak
antara R ke R dengan menggunakan kotak kecil itu ada 16 kotak kecil. Ya, sehingga 1500 dibagi 16. Maka hasilnya adalah 93,75 bisa kita bulatkan menjadi 93 kali per menit. Sehingga jawaban benarnya adalah E. Baik, kita lanjutkan pada soal terakhir. Soal nomor 10, silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya adalah berapa frekuensi denyut jantung klien tersebut. Ini kembali lagi tentang rumus menghitung heart rate. Di sini ada satu perbedaan ya yang bisa kita jadikan kata kunci. Hampir sama dengan soal nomor 9, akan tetapi yang bisa kita tebalkan atau kita beri tanda merah di sini adalah terlihat hasil EKG yaitu irama jantungnya tidak teratur. Setelah dihitung, jumlah gelombang R dalam 30 kotak besar adalah 5. Ada 5 gelombang R. Maka berapa frekuensi denyut jantung kliennya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini jawabannya. Untuk rumus frekuensi denyut jantung pada irama yang tidak teratur adalah pertama, hitung jumlah R dalam 30 kotak besar. Nah, di soal sudah diberitahukan bahwasanya ada 5R dalam 30 kotak besar. Sehingga kita sudah diberi kemudahan untuk menjawab, yaitu dengan rumus jumlah R dalam 30 kotak besar dikalikan 10. Maka kita akan mengetahui heart rate-nya. Ini adalah rumus untuk irama jantung yang tidak teratur. Saya ulangi, yaitu rumus untuk mencari heart rate pada irama jantung yang tidak teratur adalah jumlah R dalam 30 kotak besar. Jumlah R-nya dalam 30 kotak besar dikalikan 10, maka itulah heart rate-nya. Sehingga jawaban dari pertanyaan tadi adalah 5 kali 10 adalah 50 kali per menit. Ini adalah kondisi yang bradikardi. Nah, jadi jawaban benarnya adalah A. Baik, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Ya, kita akan jumpa lagi di pelatihan soal-soal hukum untuk video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.